kita juga sebagai pemilik warisan tersebut Iya, itu warisan kita sih, warisan nenek moyang kita sih, bahwa kayak kuliner pempek, songket, tapi kita juga harus memiliki jiwa harus apa ya? Pempek itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri dulu. Nah, Jadi itu dia, Kak. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Mang Cek Bicek, sanak dulur, nak merasan dikit. Sebelum lanjut nonton, bisa kali ya tekan tombol like, share, komen, and subscribe. Biar bisa besar ke channel ini. Kan kaget bisa dinikmati sama-sama juga. Makasih Kando Yundo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mang Cek Bicek, sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Andrews Khan dalam podcast Wong Kito Bercerita. Pecak biasa, podcast Wong Kito Bercerita selalu ngadir ke obrolan santuy, ngebahas apapun yang berhubungan dengan kota Palembang. Mang Cek Bicek, kalau kita ngomongin kota Palembang, beberapa waktu yang lalu pernah dapat ke penghargaan sebagai kota kreatif. Nah, ngomong-ngomong soal kreatif, Palembang ini apa yo sebagai kota kreatif? Banyak yang ngomong ke budak Palembang ini tidak kreatif. Untuk bahas masalah kreatif tidak kreatif ini, di podcast kita kali ini sudah kedatangan tamu istimewa. Uangnya kalau nak diomong kreatif, jingok lah dewek kage. Untuk lebih lengkapnya langsung baik kita sapa. Ini dia. Assalamualaikum Kak Yudi. Waalaikumsalam, Andy. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Insya Allah selalu baik-baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mang Cek Bicek mungkin banyak yang belum tahu siapa sih sebenarnya Kak Yudi ini. Oke Kak Yudi, bisa kita ngobrol dulu ya sebelum bahas masalah kreatif dan kreatif ya. Tapi kalau nyingok tampilan Kak Yudi ini lah kejingoan ya. Kacamata dari kayu Kak Rambut kalau dibuka kunci itu Bergau. Cak megaloman. Masih kan Kak megaloman? Masih. Rambut api ya. Rambut api sih, rambut api. Nah, Kak Yudi, tapi masih bisa kayak ngomong bahasa Palembang ya? Oh, masih. Iyo, Kak Yudi ini kan lalamu ninggal ke Palembang kayak. Tahun berapa Kak? Lah ada di Palembang lagi. Sebenarnya sih aku keluar Palembang itu pas waktu nak kuliah ya. Nak kuliah. Itu sekitar tahun 99 setelah Krismon. Tapi aku baru kuliah di Bandung tepatnya itu tahun 2001. Iya, Cuman bolak-balik Bandung Palembang bolak-balik. Untuk nerus ke jenjang pendidikan kayak. Iya. Kemarin kuliah di? Aku S1 di Fakultas Desain ya, jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Oh iya. Terus 2001 terus 4 tahun 2005 aku selesai tamat. Dari 2005 itu stay di Bandung karena aku kebetulan dapat kerja di situ gitu kan. Kerja di PH sama di advertising agency, biro iklan. Oh, jadi tidak jauh-jauh dengan bidang kreativitas ya? Iya. Dia buat iklan gitu, kreativitas. Iya, iklan TV, video profile. Jadi memang pas nian kita kali ini bahas kreativitas dengan ngadir ke Kak Yudi nih. Memang yang sudah mumpuni dan itu sudah dilakukan sejak kuliah kayak. Kalau di industri dari selesai kuliah sih dari tahun 2006 awal lah. Iya. 2006 awal sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang berarti sudah sekitar 15 tahunan. Ditambah masa kuliah tadi ya. Kebetulan kan dari 2017 itu kan aku kan di Backcraft dulu kan, di Badan Ekonomi Kreatif. Di Badan Ekonomi Kreatif. Kebetulan waktu itu aku diminta jadi tenaga asesor. Jadi dari 2017 jadi lebih banyak berkecimpung di ekonomi kreatif. Oke Kak, gitu. Baik, Mang Cek Bicek, sanak dulu Rimanowe Brado, tadi sempat adu iklan Kak. Yo, karena tadi maghrib. Kita maghrib dulu ya. Maghrib dulu. Alhamdulillah, memang kita tadi jelang maghrib sekalian anten-anten nunggu buko juwong tuh. Walaupun ini kan. Nah, tapi alhamdulillah tadi pas kita ternyata di Canton ini, di Canton Street ini. Lokasi kita ini di Canton Street. Salah satu distrik kuliner. Distrik kuliner terbaik di kota Anda. Palembang. Di kota Palembang. Dan lumayan pas gitu aku tadi sebelum sholat, aku tadi mampir ke toilet. Toiletnya bagus Kak. Bagus ya. Iya, tematik. Caknya memang kreatif wong sini nih yang buat di sini kan. Jadi cak drum-drum itu dimanfaatin. Memanfaat ke barang-barang bekas bisa didaya gunung lagi. Pas musolanya tuh representatif. Kalau nak dihitung-hitung pacak wong 25 sekali trip sholat, sekali sholat. Dan tempatnya tadi bersih tadi kan. Kita sempat jemaah alhamdulillah, sempat juga.
Dan pesawat lewat bunyi bunyi pesawat. Malam ini masih juga ada yang lewat. Dari kuliah pun aku sudah berkecimpung di industri kreatif ya, di subsektor lebih tepatnya di desain grafik di kafe sama multimedia, film, video, animasi itu sudah dari kuliah kan. Karena memang kan di DKV ini kita jadi itu dipelajari di kuliah. Betul. Tapi lebih intens lagi ketika selesai kuliah dan aku masuk di dunia industri. Jadi dari industri memang udah langsung aku sudah menentukan bahwa pilihan aku di media, di industri kreatif gitu. Jadi memang sudah sebetulnya dari kuliah kemudian jadi praktisi, kemudian jadi lengkap. Dari akademisinya praktisinya jadi ngalami gelo. Jadi memang caknya memang cocok nian Kak Yudi itu mendalami atau memang jadi bagian dari Bekraf itu deh. Ngomong-ngomong Bekrafnya apa Kak? Komite Ekonomi Kreatif kan. Tapi apa nih? Komite Ekonomi Kreatif Kota Palembang atau disingkat Kekraf dibentuk pada tahun 2019, tepatnya bulan Agustus 2019. Dikukuhkan oleh Pak Wali Kota. Betul. Nah, sebenarnya sih fungsi Komite Ekonomi Kreatif Kota Palembang ini sebenarnya sih sebagai lembaga atau komite di bidang ekonomi kreatif yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Palembang yang secara hukum dan kewenangannya terdefinisi dengan jelas. Untuk kedepannya itu dia menjadi mitra utama dari pemerintah Kota Palembang dalam mengembangkan dan membangun sistem ekonomi kreatif daerah gitu kan. Keberadaan Kekraf ini sebenarnya sih nanti untuk pun ikut mengembangkan program-program ekonomi kreatif di daerah atau di Palembang gitu. Khususnya di Kota Palembang ini. Apalagi kemarin bahwasanya 2019 tadi Palembang jadi salah satu penerima penghargaan kota kreatif di Indonesia, kan? Iya, Palembang tuh terpilih sebagai kota kreatif subsektor kuliner. Jadi, kuliner. Iya, waktu itu Palembang mengangkat subsektor kuliner ya dalam hal ini pempek sih. Kalau salah pempek. Sudah secara yakin bahwa pempek ikut mengangkat potensi daerah Kota Palembang Palembang termasuk di 10 besar itu. Kemudian dipilih lagi sampai akhirnya terpilih 4 besar gitu. 4 besar. Dan Palembang masuk di 4 besar itu. Jadi di 4 besar itu ada Malang, ada Kota Malang, ada Kota Palembang, ada Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga Kabupaten Majalengka. Jadi ada 4 itu yang masuk 4 besar kota kreatif Indonesia. Jadi patut berbangga juga lah sebagai warga Palembang juga termasuk. Ya harus berbangga gitu. Yang saya tahu menurut para budayawan bahwa sebenarnya pempek itu sudah dibuat pada masa Kerajaan Sriwijaya. Oh, berarti jauh sebelum masa-masa sekarang, bahkan masa kerajaan tuh sudah lado Menurut budayawan dari bukti prasasti prasasti Talang Tuo kalau salah yang situ menyebutkan yang bercerita tentang Raja Sriwijaya menanam berbagai macam tanaman di situ termasuk pohon aren yang menjadi bahan baku untuk buat cuko pempek. Jadi mungkin dari situlah para sejarawan atau budayawan di Palembang berpendapat bahwa sebenarnya kuliner pempek itu sudah ada yang ditengahkan dari zaman Sriwijaya gitu. Dan juga ini untuk sebagai salah satu upaya untuk mendukung dan menjaga bahwasanya bahwa pempek itu memang asli dari Palembang. Karena kan kita ketahui belakangan nih banyak nian apa-apa yang punya kita nih diklaim oleh negara lain kan karena tidak dijago tadi kan. Kayak songket kemarin Jepang itunya Malaysia, terus tuh keris juga kemarin sempat diklaim oleh negara lain kan. Nah ini sisip pempek ini juga lewat. Dan yang jelas sudah berlari ke aset negeri kita yang sudah di Malaysia ini jelas BCL sama LCB, Pak. Laudia Cynthia Wella sama tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah, makanya sekarang sudah kembali ke pangkuan Pertiwi. Tinggal cak mano wong Indonesia manfaat ke ini. Iya, mungkin memang banyak sih isu-isu yang tadi itu kan mengklaim itu kan. Tapi sebenarnya sih kita juga sebagai pemilik warisan tersebut itu warisan kita sih, warisan nenek moyang kita sih, bahwa kayak kuliner pempek, songket, tapi kita juga harus memiliki jiwa harus pempek itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri dulu. Nah, jadi itu dia Kak. Kemudian itu dia yang masing-masing dari kita masyarakat di sini agak nganjel nih Kak. Karena enggak tahu apa budaya kayak di Cak Wong Palembang ini kadang-kadang misalnya ada tamu wong luar
Dia malah ngajak ke tempat-tempat yang yang modern-modern ya, itu malah yang jadi yang pempek-pempek ini malah dilewatinnya. Padahal kadang-kadang uang luar itu yang dari luar ke Palembang ini kadang-kadang memang nak nyari pempek kayak itu kan. Iya. Cuma itu tadi untuk membudayakan jadi tuan rumah di negeri sendiri uji uang tuh di rumah dewek tuh memang menurut aku sih pribadi memang masih agak belum ngapo ya nih Kak. Kalau menurut aku sih kita lihat negara kita negara kita ini ada 17.000 lebih pulau. Bener. Ada 514 kabupaten kota. Yes. Takdirnya tuh sudah dikasih kreatif sama Sang Pencipta. Kita bisa lihat dari peninggalan nenek moyang kita itu kan kurang kreatif apa lagi. Bikin candi. Bikin peninggalan rumah, rumah-rumah limas itu kan mulai dari filosofinya, mulai dari arsitekturalnya, konsep-konsep, konsep-konsep kayak semacam ukiran ornamen, belum lagi nanti sambungan-sambungan di rumah itu kan macam-macam, pokoknya itu sangat kreatif Nilai seni yang tinggi Terus belum lagi produk-produk lokalnya, jangan ditanya lagi banyak ragamnya kan. Jadi kalau menurut aku sih kenapa kita mau terus dijajah produk asing gitu kan? Kenapa tidak kita kembangkan? Kita harus bangga sih dengan kondisi tadi itu kan, dengan tadi itu tadi ada 17.000 pulau, ada 742 bahasa daerah, 300 etnis, 1.340 suku. Sebenarnya kalau dieksplor itu baik udah habis-habis sebenarnya. Atau kita lebih lihat spesifik lagi di Palembang kan. Palembang itu juga lebih jadi mulai dari bahasa daerahnya di Sumsel ini kan banyak. Banyak. Sukunya ada banyak juga. Ragamnya kan macam-macam budaya. Palembang coret, minggir dikit pedamaran lah lain cerita. Jadi kan itu sini dikit sekayu lah lain cerita bahasanya. Jadi itu sebenarnya potensi sebenarnya. Kekayaan potensi buat kita mengembangkan ekonomi kreatif. Karena kenapa? Pempek hanya bisa dibuat wong Palembang. Meskipun wong lain nak niru atau ngeklaim, cita rasanya berbeda. Soto hanya bisa dibuat wong Palembang, wong Barat tidak bisa. Makanya mereka selalu mencari ketika mereka ke Indonesia, mereka tidak akan mungkin nak makan burger atau cari pizza. Sayangnya atau kita nih kadang-kadang ada wong Barat, beli burger. Main balik-balik justru mereka yang mencari itu kan, karena kan rendang, tidak mungkin wong luar bisa bikin rendang seenak rendang Padang atau bikin pempek selemak pempek Palembang. Betul. Jadi kalau menurut aku sih itu sih yang perlu kita iniin, bahwa kita harus bangga dengan keanekaragaman yang kita punya gitu kan ya. Dan modal dan takdir kita memang sudah dikasih kreatif gitu kan. Jadi bagaimana tinggal kita mengembangkannya gitu. Jadi tahun 2015 pun Presiden Jokowi kan sudah mencanangkan secara resmi tuh bahwa ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia gitu kan. Jadi makanya dibentuk Badan Ekonomi Kreatif waktu itu kan agar bisa langsung tancap gas itu kan ekonomi kreatif. Karena kita mungkin sudah rasakan ya, kita lihat sekarang ini kan mungkin Andy, kita ataupun teman-teman yang lain juga sudah melihat bagaimana teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi benar. 4.0 inilah ya. Berkembang pesat terus kan dengan yang memicu kemudian yang mendorong intensifikasi informasi, inovasi dan kreativitas yang mungkin sekarang dikenal dengan sebutan ekonomi kreatif atau industri kreatif gitu kan. Nah, sebenarnya sih ekraf itu sendiri sih sebenarnya sih makna secara generalis sih adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide dan kreativitas yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif yang berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Jadi kreativitas itu dapat mendorong inovasi yang memberikan nilai tambah yang lebih tinggi gitu kan ya. Dan secara bersamaan juga ramah lingkungan. Karena kan ide-ide itu kan tidak merusak lingkungan. Ide-ide kreatif itu kan tidak merusak lingkungan. Pemerintah juga atau pemerintah kota kita juga harus melakukan lompatan lompatan dalam hal ini mungkin. Jadi harus mengejar ketertinggalan itu kalau negara luar sih udah dari zaman kapan sih mereka mengembangkan ekonomi kreatif. Tapi ya mungkin kita juga seharusnya sudah bisa melakukan lompatan yang dari industri yang berbasis atau berpijak pada sumber daya alam, sumber daya pertanian, sudah mulai harus ditingkat lagi manufaktur, kemudian kita harus ke sumber daya yang terbarukan, dalam hal ini ada kreativitas gitu. Karena tidak dapat dipungkiri memang kita harus ngakui bahwasanya kita nih dalam hal teknologi kita masih ketinggalan dengan negara lain. Tapi kalau soal kreativitas
bangsa Indonesia nih sebenarnya itulah kelebihannya tadi kata Kak tadi ditakdir ke lebih kreatif sebetulnya. Mungkin ya kalau kita bersaing di bidang teknologi atau industri, yo sudah pasti kita akan kalah dengan Jerman, kalah dengan Amerika, kalah dengan teknologi lah pokoknya. Kalah dengan Cina, kalah dengan Jepang, kalah dengan Korea, atau kalah murah dengan Cina gitu kan. Tapi di bidang ini, di bidang industri kreatif ini atau ekonomi kreatif, kesempatan itu masih terbuka sangat lebar.